Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Wan Ashifa dari program studi manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi perkembangan Pancasila pada masa Orde Baru. Hai teman-teman, kita sering dengar Pancasila. Tapi apa pelajaran sejarah terbesarnya untuk kita? Mari kita lihat periode penting yang membentuk cara kita memandang ideologi bangsa masa Orde Baru. Latar belakang singkat, masa Orde Baru tahun 1966 hingga tahun 1998 adalah era stabilitas politik, namun juga era di mana Pancasila digunakan sebagai alat yang sangat sentralistik. Satu peristiwa penting, penyeragaman tafsir Pancasila. Peristiwa kuncinya adalah penerapan P4, Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, dan ditetapkannya Pancasila sebagai asas tunggal bagi semua organisasi sosial politik. Mekanisme, pemerintah mewajibkan penataran P4 secara massal. Tujuannya adalah memastikan bahwa seluruh rakyat dari pelajar hingga pejabat memiliki pemahaman Pancasila yang seragam dan tunggal, sesuai dengan versi resmi pemerintah. Implikasi, dalam praktiknya tafsir tunggal ini membuat Pancasila menjadi ideologi yang tertutup dan kaku. Kritik terhadap kebijakan pemerintah yang diklaim berdasarkan Pancasila seringkali dibungkam karena dianggap menentang dasar negara. Yang kedua, nilai Pancasila yang tercermin dan terdistorsi. Peristiwa penyeragaman P4 menunjukkan bagaimana nilai luhur Pancasila justru dapat terdistorsi. Nilai yang terabaikan, sila keempat, permusyawaratan. Semangat kerakyatan dan musyawarah dikesampingkan. Tafsir Pancasila tidak lahir dari dialog yang bebas antar rakyat, melainkan ditetapkan dari atas ke bawah. Ini menghilangkan roh demokrasi deliberatif. Nilai yang terancam, sila kelima, keadilan sosial. Penggunaan Pancasila sebagai tameng kekuasaan membuat isu-isu keadilan sosial dan penindasan minoritas menjadi sulit disuarakan atau diperbaiki. Keadilan seolah-olah hanya berlaku bagi mereka yang sejalan dengan tafsir tunggal pemerintah. 3. Refleksi dan relevansi bagi generasi muda. Pelajaran utama yang diambil, pelajaran terbesar dari sejarah Orde Baru adalah bahwa kita tidak boleh membiarkan ideologi bangsa menjadi dogma mati atau alat justifikasi kekuasaan. Pancasila harus tetap menjadi ideologi terbuka yang bisa ditafsirkan secara kontekstual melalui musyawarah yang jujur dan beradab. Relevansi zaman sekarang, nilai ini sangat relevan di era digital, di mana kita menghadapi tantangan baru. Tantangan monotafsir digital, kita harus waspada terhadap upaya penyeragaman pemikiran yang dilakukan melalui media sosial, hoax, atau buzzer yang ingin memaksakan narasi tunggal. Gunakan sila keempat untuk berdialog dan menghargai keragaman opini, bukan untuk memaksakan pendapat. Memperjuangkan keadilan kontemporer. Generasi muda harus menggunakan Pancasila sebagai kompas moral untuk melawan ketidakadilan modern seperti kesenjangan digital atau korupsi yang merugikan rakyat. Kita harus kritis dan berani bersuara ketika nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan dilanggar, alih-alih pasrah pada satu versi kebenaran saja. Pancasila itu dinamis. Tugas kita sebagai generasi muda adalah memastikan ia tetap hidup dalam dialog kritik yang membangun, dan tindakan nyata mewujudkan keadilan bukan hanya dalam teks tertulis. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.